Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Programs. Channel ini nantinya bertujuan untuk menambah wawasan adik-adik, khususnya jurusan yang berhubungan dengan pemrograman. Di sini kami akan mencoba memberikan penjelasan yang mudah dimengerti oleh pemula. Dan mohon bantuannya untuk mensubscribe channel ini agar berkembang dan bermanfaat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi Booking Futsal part 1, yaitu membuat form login keren dan mudah untuk pemula. Nah, jadi nantinya kita akan membuat sebuah aplikasi jadi pembukingan futsal secara online. Jadi mohon subscribe dan komennya jika ada di antara adik-adik kami yang mungkin tidak memahami. Jadi kita bisa saling berinteraksi di kolom komentar. Oke, langsung saja kita eksekusi. Ya, di sini saya sudah membuat daftar apa-apa saja yang harus dibuat terlebih dahulu. Ya, untuk yang pertama kita coba dulu buat database. Dan untuk membuat database kita aktifkan dulu SAMPP-nya, yaitu Apache dan MySQL-nya, karena kita menggunakan localhost sebagai server dari SQL dan websitenya. Oke. Di sini kita sudah mengaktifkan Apache dan MySQL. Untuk membuat database-nya kita coba cari di web browsernya, terserah ya. Diketikkan di URL-nya yaitu localhost php myadmin. Nah, di sini kita coba buat database-nya terlebih dahulu, yaitu dengan nama DB Futsal. Oke, kita buat biar mudah, mungkin kita bagi saja layarnya. Kita buat dulu lah. Nah, di sini sudah ada DB Futsal dan kita bagi dulu ya. Nah, biar mudah lihat soalnya. Nah, ini. Kita kecilkan dulu. Nah, udah nggak apa-apa lah ya. Oke, kita buat tabel yang pertama, yaitu namanya TB Customer. Kemudian fieldnya ada 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 buah field. Kita create. Nah, oke. Nah, di sini kita buat yaitu ID customer. Kemudian di sini ada nama customer, kemudian ada username, ada password, kemudian ada handphone, kemudian ada alamat. Di sini ID customernya kita pakai auto increment ya, berarti di sini kita buat aja size-nya 10. Kemudian kita checklist auto increment ya. Nanti otomatis ID-nya. Kemudian nama customer itu tipenya teks, ini pun teks semua ya.
bawah teks semua, teks. Sudah cukup segitu ya, mudah kan? Kita simpan atau save ya, kita save. Nah, kita sudah mempunyai satu buah tabel, yaitu tabel customer. Nah, kita coba masukkan langsung datanya. Kita tinggal insert. Nah, kita insert. ID-nya nggak usah ya, karena dia di set sebagai auto increment, artinya otomatis ya. Nama customer misalnya Diojanas ya. Kemudian di sini username-nya kita buat aja Dio, passwordnya Janas ya. Handphonenya kita karang aja ya. Kemudian alamatnya Padang. Nah, kalau sudah kita go ya, kita go. Nah ini udah. Nah, kalau kita cek sekarang sudah ada ya datanya ya. ID customernya 1 otomatis, nama customernya Janas, username-nya Dio, passwordnya Janas, nah, dan sebagainya ya. Kalau sudah, kita tinggal kita cek dulu. Kita buat satu buah folder di htdocs ya. Berarti di sini kita buat satu buah folder di htdocs. Di C, di sampipi, di htdocs. Nah, di sini ya, kita coba buat folder baru dengan nama futsal app gitu ya. Nah, kita setelah dibuat foldernya, kemudian download folder front end untuk form login. Nah, jadi kita memanfaatkan atau mendownload ya. Jadi kita nggak buat CSS atau HTML-nya dari nol, kita download saja karena banyak di Google menyediakan front end gratis ya. Kita download form free front end. Nah, ini download form free front end. Nah, ini kita cari yang ini, coba yang form bold ya, kita besarkan dulu supaya nampak jelas. Nah, kita cari kurang bagus ya, kita cari yang form login ya. Download free front end from login ya. Download free front end from login, ada nggak kira-kira? Nah, ini ya. Ini kita cari yang keren ya. Nah, inilah ini ala hacker. Oke, kita download saja langsung. Nah, oke, jalan ya downloadnya. Nah, ini langsung hacker login. Kita buka, kita langsung ekstrak. Nah, udah ya. Nah, ini ekstrakannya kita copy dan kita masukkan ke dalam folder booking futsal kita, futsal app ya. Nah, ini di sini kita paste aja. Nah, ini kita rubah namanya menjadi front end login gitu. Nah, front end login. Nah, setelah itu kita enter. Nah, setelah kita punya free form login front end nya, kita masukkan folder sudah. Kemudian buat file login.php. Nah, kita buat file loginnya menggunakan text editor Sublime Text aja ya, biar ringan, nggak ribet ya. Nah, ini kita open folder dulu.
kita cari htdocs futsal app. Oke. Nah, ini kita close dulu ya. Nah, di sini kita lihat di sini sudah ada ya folder futsal app kita, dan di dalamnya ada folder front end login. Nah, kita sekarang langsung buat filenya. Yang pertama yaitu login.php. Nah, kita nggak desain dari awal ya, kita nggak buat dari nol, kita tinggal copy. Kita pilih front end login, kemudian src. Nah, di situ ada indeks HTML, kita buka. Nah, kita copy ini semua, Ctrl A, Ctrl C ya, Ctrl A, Ctrl C, blok semua, kemudian di copy ya, copy kemudian taruh di atau paste di login.php nya. Nah, inilah isi dari index.html yang ada di front end login ya. Ini kita save, kita coba jalankan. Kita jalankan ya. Berarti caranya localhost / kemudian nama folder kita ya. Localhost ini kita gambarkan sebagai htdocs ya. Setelah htdocs tentu nama folder kita ya. Nama folder kita yaitu futsal app, dan nama filenya itu login.php. Kita enter. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kenapa masih jelek? Karena struktur foldernya, CSS-nya itu salah ya kan. Struktur folder CSS-nya salah. Nah, ini kalian lihat di sini titik, harusnya kita berada di dalam folder front end login ya kan. Nah, jadi strukturnya folder front end login, kemudian style CSS ya. Nah, berarti di sini kurang lagi ya kan. Di sini harusnya ada folder src dulu ya kan. Nah, front end login ini kan. Kalau kita cek front end login, kemudian src, dan di dalam src baru ada style.css ya. Jadi harus kita sinkronkan dulu struktur foldernya. Kalau sudah pas ya strukturnya, kita save ya. Jangan lupa kalau CSS itu adanya di link ya. Jadi kalian lihat aja yang ada tag linknya. Nah, itulah ya. Nah, kita save, kemudian kita coba refresh. Nah, oke. Sudah ya, sudah berfungsi dengan baik. Tapi ini kenapa langsung terisi dengan email ini ya. Nah, ini salah ya. Dah, kalau sudah bagus ya, lihat ala-ala hacker gitu ya. Sekarang kita coba buat satu buah file lagi, yaitu dengan nama koneksi.php ya. Tinggal kita klik kanan ini futsal app nya, klik kanan futsal app, kemudian kita buat file baru, new file ya. Kita save dengan nama koneksi.php. Oke, save. Nah, untuk koneksi antara database dengan PHP supaya query-nya bisa kita pakai ya. Nah, kita harus buat satu buah variabel dulu ya, variabel untuk menampung MySQL atau fungsi dari MySQL Connect ya. Jadi kita buat satu buah variabel koneksi ya, variabel dengan nama koneksi. Kemudian isinya itu adalah fungsi dari MySQL Connect ya, MySQL Connect, MySQL Connect. Ya. Setelah itu kita buat di sini localhost karena servernya itu localhost. Kemudian usernya itu root ya,
karena bawaan username dari Sampipi itu adalah root. Kemudian di sini password bawaannya kosong ya, atau kutip aja, nggak pakai isi ya. Kemudian di sini ada nama dari database yang mau kita gunakan, namanya tadi DB Futsal ya, DB Futsal. Oke, kalau sudah kita titik koma. Oke, sip. Nah, di sini sudah ada sebuah file yang bernama koneksi.php. Oke, selanjutnya kita cek lagi apa yang harus dibuat. Nah, di sini kita harus membuat cek loginnya ya. Kita buat cek loginnya. Tapi sebelum itu kita harus buat name-nya dulu ya, buat name dari setiap inputan, karena itulah parameter kita untuk memasukkan nilai ke dalam variabel ya. Oke, kita buat di sini mulai dari form dulu lah. Ini kita ganti aja div class form ini menjadi, kita cek dulu tutupnya di mana. Kita cek dulu di mana tutupnya kira-kira. Kita cek. Nah, ini sepertinya tutupnya itu di sini ya. Nah, yang ini. Berarti kita harus hapus pembuka. Tapi kelasnya kita butuh nanti ya, kelasnya form ya, ingat ya. Nah, berarti di sini form, di sini tutupnya kita taruh kita ganti dengan div yang ada di sini ya. Nah, itu ya. Ini form kelasnya tadi form ya, form gitu ya. Kita save. Kita tambahkan atribut yang lain, yaitu ada action. Actionnya ke cek login nantinya ya, cek login .php. Kemudian ada metodenya, metode yang digunakan itu post ya, post. Kemudian ini eng type-nya multipart form data ya. Setelah semua selesai, kita coba cek dulu username-nya ini masih teks ya. Ini kita tambah lagi name ya, namenya yaitu txt aja ya, txt user ya. Nah, namenya txt user. Sini kita kasih juga namenya txt pas gitu ya. Nah, ini sudah ini kita hapus saja forgot password sama sign up nya. Kemudian di sini untuk tombol loginnya kita kasih name nya juga lah, atau nggak usah kita kasih name karena kita nggak butuh. Dah kurang lebih seperti itu ya. Kita save dulu. Save. Ini passwordnya tipenya kita ganti teks dulu ya, nanti kita ubah lagi supaya nampak ya pembuktiannya nanti. Nah, setelah bisa kita cek refresh dulu. Nah, ya pas ya. Setelah kita kasih name untuk inputannya, inputan username dan passwordnya, dan juga atribut formnya kita lengkapi. Sudah. Kalau sudah, kita save, kita buat satu buah file terakhir yaitu dengan nama cek login ya. Cek login ini mungkin agak panjang ya karena full PHP. Ini kita buat dari awal, new file ya, new file, kita simpan dengan nama cek login.php. Oke, save. Nah, kita buka dulu PHP ya. Oke, di sini kita buat variabel username untuk menampung inputan yang nantinya kita post ya, yang nantinya kita masukkan ke dalam inputan yang bernama txt user ya. Jadi di sini kita pakai fungsi mysqli escape string. Nah, oke.
ini, tapi sebelumnya kita harus panggil dulu ya, kita harus panggil dulu koneksi titik PHP nya, karena kita berhubungan dengan database ya. Nih MySQL escape string, kemudian di sini kita panggil variabel koneksi yang ada di file koneksi titik PHP ya. Kemudian di sini kita isi dengan string post gitu ya. Nah ini sudah ada string post, name-nya yaitu txt user. Ini berdasarkan name yang kita buat tadi ya, yang kita buat di inputan yang ada di file login.php. Nah kalau udah kita copy paste aja supaya cepat ya kan, kita copy paste, kita buat di sini variabelnya jangan username lagi tapi password ya. Dan ini namenya txt pass gitu ya. Kalau sudah, kita buat lagi variabel ya, variabel query, variabel itulah cek lah ya, variabel cek, karena kita akan ngecek username atau passwordnya sama enggak yang diinputkan di txt user dengan username yang ada di database ya. Jadi kita buat variabel cek aja, sama dengan MySQL connect ya, MySQL query gitu ya, MySQL query. Kemudian di sini kita panggil dulu variabel koneksi. Setelah itu query-nya ya, select bintang from tb customer ya, customer. Kemudian saya bintang from tb customer where ya, where yang mana username sama dengan ya, sama dengan variabel username. Nah ini maksudnya username, field username ini, field username yang ada di database harus sama dengan variabel username yang nantinya yang isinya itu berdasarkan apa yang diinput di name txt user ya. Berarti otomatis apa yang diinput di sini ya, ini soalnya ini adalah nama dari txt user ya, apa yang diinputkan di sini harus sama dengan apa yang ada di database ya. Jadi username yang diinputkan ini harus sama dengan yang ada di username yang ada di database ya. Dan ya kita pakai operator logika n dan password ya, dan n, ini salah ya, ini harusnya ada kutip ini ya, ada kutip. Nah di sini, nah, baru di sini jangan dulu ditutup kutipnya, tapi di sini ya n, nah n password, ini kutipnya sini ya, nanti lupa, n password sama dengan kutip ya, kutip variabel password ya, artinya apa yang diinputkan di yang namenya txt pass harus sama dengan password yang ada di database ya. Nah, berarti di sini variabel password. Oke. Nah, kalau udah kita coba titik koma ya. Oke. Kita sekarang buat satu buah variabel lagi ya, variabel valid ya, kita pecah dia ke dalam array ya, variabel valid ya. Variabel valid kalau dia benar ya, ditampung ke dalam variabel valid gitu ya. Itu MySQL, kita pakai fungsi MySQL fetch array ya, array. Kemudian parameternya kita masukkan variabel check. Oke, sip. Nah ini ya, MySQL fetch array, parameternya variabel check ya.
Nah, kita di sini kita coba buat sebuah logika ya, atau if. Nah, if gitu ya. Kita buat sebuah if jika variabel valid ini benar ya. Jika variabel valid benar, nah maka ini tutupnya salah ya, bukan di situ. Sini harusnya. Sini bawah ini ya. Nah, jika variabel valid ya, jika variabel validnya bernilai benar ya, bernilai benar ini, maka kita echo lah, kita manfaatkan kode JavaScript alert dan dokumen titik location ya, kita echo, kemudian kita buat struktur scriptnya ya, script, kemudian di sini tutup scriptnya. Oke, kita enter 2 kali, kita rapikan ya supaya agak rapi sedikit ya. Ini kita pakai fungsi alert dari JavaScript ya. Alert Anda berhasil login gitu ya, berhasil login. Nah, gitu ya. Dan dokumen titik location ya, kita arahkan lokasi dokumennya ke halaman ya, halaman customer misalnya ya, customer ya, halaman customer titik php. Oke, sip. Nah, udah ya, nih sini pun ada titik koma ya. Nah, kalau udah, tapi di sini kalau gagal gimana, misalnya kalau salah gimana gitu ya. Nah, berarti di sini harus ada else-nya ya, jika variabel validnya bernilai salah gitu ya. Di sini harus ada else kita di sini, ini salah ya, di dalam harusnya ya. Nah, else artinya kalau dia variabel validnya bernilai salah gitu ya. Kita copy aja ya, biar cepet. Nih, karena kodenya hampir mirip. Nah, kita paste. Ini pesannya username atau password, atau password salah gitu ya. Kita arahkan dokumen titik lokasinya jangan ke halaman customer karena salah ya. Jadi kita suruh login lagi dia, login titik php. Oke. Sip. Kalau udah kita save ya, kita save. Sekarang kita coba buat satu buah file ya, pembuktian kalau dia itu sudah seharusnya harus di dalam kalau dia benar ya, benar username, kalau benar password dia pergi ke halaman customer ya, customer titik php. Oke ya. Ini nanti pertemuan selanjutnya akan kita buat halaman customernya, tapi untuk sementara kita buat aja dulu ini halaman customer gitu ya, halaman customer gitu ya. Nah, kita save. Sekarang kita coba ya, kita coba eksekusi apakah berhasil ataukah ada error. Kita coba ini kalau di database-nya ya, kalau di database username-nya itu Dio dan passwordnya Janas ya. Kalau kita coba, nah di sini kita coba Dio tapi passwordnya salah gitu. Kita coba salah. Kita login. Nah di sini ada error katanya nggak ketemu variabel koneksi di cek login di line 3 katanya. Di cek login nggak ketemu variabel koneksi. Nah di line 3 koneksi titik php nggak ketemu katanya. Kita cek dulu. Oh, PHP-nya nggak kebikin ya. Pantas. Kita buat dulu PHP-nya. Kita taruh tutupnya di bawah ya, supaya rapi. Sebenarnya nggak pakai tutup juga nggak apa-apa, tapi supaya rapi kita buat tutupnya aja. Dah, kita coba ulang lagi ya. Kita buat Dio, tapi passwordnya salah gitu. Login.
Nah, username atau password salah. Kita coba sekarang username-nya yang salah tapi passwordnya benar ya, Janas gitu. Kita login. Nah, username atau password salah lagi ya kan. Sekarang kita coba passwordnya benar, username-nya benar, passwordnya juga benar ya. Kita login. Nah, ada pesan ya, Anda berhasil login. Oke. Ini halaman customer. Oke, untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan buat halaman customernya ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya untuk adik-adik sekalian, dan jangan lupa untuk subscribe dan komen jika ada hal yang tidak atau kurang paham bagi adik-adik kami. Oke. Mungkin cukup sekian, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.